Assalamualaikum ya Habib. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama, bolehkah beras bansos digunakan untuk zakat fitrah? Tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dan siapa yang wajib zakat? Mereka yang mempunyai makanan untuk hari itu dan besok hari Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah al-wahidul qahhar azizul ghaffar amukawwirul lail wan nahar wa salatu ala nabiyil muhtar wa alihil abhar wa ashabil ahyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan 10 hari terakhir di malam-malam bulan Ramadan, di mana ini adalah 10 malam termulia yang ada di dalam satu tahun kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita coba jawab satu persatu. Silakan. Assalamualaikum ya Habib. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama, bolehkah beras bansos digunakan untuk zakat fitrah? Mohon jawabannya ya Habib. Pertanyaan yang cukup menarik. Bolehkah beras yang berasal dari bantuan sosial yang bukan pertama miliknya kemudian diberikan oleh pemerintah, bansos adalah singkatan dari bantuan sosial, kemudian menjadi miliknya? Setelah menjadi miliknya, bolehkah dikeluarkan untuk zakat? Beras tersebut sudah menjadi miliknya. Jadi yang sudah menjadi miliknya digunakan untuk apapun, maka diperbolehkan di dalam Islam, bahkan untuk mengeluarkan zakat sekalipun. Tapi ada batasan di dalam Islam ketika mengeluarkan zakat. Menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa yang dikeluarkan zakat adalah qutul balad, adalah makanan penduduk setempat. Makanan penduduk setempat kita sama-sama mengetahui di Jakarta, karena alhamdulillah saat ini kita tinggal di Jakarta, makanannya adalah nasi yang bersumber dari beras. Dan kita ketahui, beras adalah makanan hampir mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun ada di beberapa tempat, seperti di Gorontalo misalnya menggunakan jagung, di Kota Maluku menggunakan sagu. Tapi yang kita berbicara saat ini, yang terjadi di Jakarta dan mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan beras. Bolehkah dana bantuan bansos yang berupa beras tadi digunakan untuk zakat? Jika seandainya beras tadi merupakan qutul balad setempat, kita sama-sama meyakini itu adalah makanan pokok penduduk setempat, maka boleh dikeluarkan beras tersebut untuk zakatul fitrah. Kita sekarang berbicara tentang zakat fitrah, bukan berbicara tentang zakatul mal. Karena rata-rata yang dapat dana bantuan bansos ini mereka yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dan siapa yang wajib zakat? Mereka yang mempunyai makanan untuk hari itu dan besok hari Idul Fitri. Dan bagi yang tanggung jawab mereka, maksudnya yang di dalam tanggung jawab mereka, seorang kepala keluarga misalnya memiliki 3 orang anak, maka mereka memiliki makanan untuk hari itu dan untuk hari raya Idul Fitri untuk 4 orang, 1 orang istri dan 2 orang anak misalnya. Berarti mereka memiliki itu. Mereka yang memiliki itu, kelebihan dari itu, maka diwajibkan mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakatul fitrah atau zakatul badan, karena untuk mensucikan badan kita. Jadi dana bansos silakan kalau merupakan beras, asalkan beras yang digunakan tidak kurang dari beras yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat. Kita sama-sama mengetahui beras, ada beras unggul yang harganya sangat tinggi, ada beras menengah, dan ada beras murah. Masyarakat Indonesia rata-rata, khususnya di Jakarta yang ekonominya saat ini sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabah corona,
sehingga perekonomian kita semakin meningkat lagi, saat ini menggunakan makanan beras yang paling minim. Dan seandainya beras yang diberikan oleh bantuan dari pemerintah tadi merupakan yang ada di atasnya, maka boleh, ataupun sama, maka boleh. Tapi apabila beras yang diberikan oleh bantuan dari pemerintah tadi merupakan beras yang paling rendah, sedangkan masyarakat penduduk setempat misalnya memakan beras yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih mahal harganya, yang jauh lebih kualitasnya lebih baik, maka itu tidak diperbolehkan. Rasulullah pernah terjadi di zaman Nabi, walaupun kisahnya mungkin tidak tentang zakat, tapi ada seorang sahabat perempuan yang sangat mulia, bekas budak dari Abu Lahab, sangat bercita-cita ingin mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke rumahnya dan menyajikan makanan yang lezat yang bernama Barirah. Tapi Barirah ini seorang yang sangat miskin dan tidak memiliki apapun. Maka suatu ketika Barirah mendapatkan makanan gandum yang berupa daging bercampur dengan daging, makanan yang sangat enak dan cukup mewah saat itu, maka Barirah langsung mengingat sosok kekasihnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengundang Rasulullah beserta para sahabatnya ke rumahnya dan menyajikan makanan sari tersebut, gandum yang bercampur daging tadi. Salah seorang sahabat menegur Barirah, "Wahai Barirah, tidak mungkin kau memiliki ini makanan. Yang aku tahu kau tidak akan mampu membeli ini makanan. Pasti ini makanan adalah pemberian sedekah dari orang lain. Mengapa kau berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak boleh makan bahkan dari barang sedekah sekalipun?" Maka Nabi Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, berkata, "Betul, Barirah menerima barang tersebut sedekah dari orang lain. Dan ketika menjadi milik Barirah, maka hal tersebut diberikan kepadaku sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah." Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fenomena yang terjadi saat ini, bolehkah seandainya zakat ditukarkan dengan uang atau dirupiahkan? Menurut pengetahuan Al-Fakir dari kitab-kitab yang Al-Fakir baca selama Al-Fakir belajar di Hadramut Yaman, di Ribat Tarim, tidak pernah Al-Fakir temukan di dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan menggantikan kutul balad dengan uang. Dan sebelum perjumpaan kita ini, Al-Fakir pun mengecek kembali dari kitab-kitab yang ada, dan tidak Al-Fakir dapatkan dalam mazhab Imam Syafi'i, mungkin atas kelemahan Al-Fakir atau keminiman kitab yang Al-Fakir miliki, tapi Al-Fakir belum dapatkan dari mazhab Imam Syafi'i yang pernah membolehkan menukar beras dengan uang. Yang diperbolehkan adalah dari mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah memang diperbolehkan, tapi mazhab yang lain dan kita di Indonesia adalah mayoritas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan tidak boleh mengganti beras dengan uang. Jadi sudah sangat jelas. Kalau ada beberapa pendapat di sini Al-Fakir nukil, sebagian ulama bahkan mufti katanya yang berkata boleh mengganti beras dengan uang, karena menurut mazhab Imam Syafi'i, mengikuti pendapat mazhab Imam Hanafi. Bukankah seorang yang bermazhab Syafi'i apabila mengambil pendapat mazhab keluar dari mazhab Imam Syafi'i merupakan mencari hilah atau mencari celah, dan itu yang Al-Fakir pahami
tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Di sini alasannya karena al-fuqara lebih memerlukan uang ketimbang beras tadi, dengan alasan untuk membeli baju lah, untuk membeli daging lah ketimbang beras sendiri. Kalau alasan seperti itu, bolehkah al-fakir juga memiliki alasan tertentu yang lebih rasional? Apabila kita melihat mereka yang hari-harinya sangat sulit menemukan nasi, beberapa hari mungkin masih banyak di Jakarta ini mereka yang belum sama sekali makan, bahkan nasi pun mereka sulit untuk dapati. Lebih bermanfaat beraskah atau uang yang untuk dibelikan daging atau pakaian? Jikalau diberikan uang yang hanya senilai 35.000, jika dimakan mereka miliki 3 keluarga, hanya cukup 1 hari. Tapi jika digunakan untuk beras yang diberikan, berapa hari mereka bisa makan? Bukankah itu tempo yang jauh lebih lama? Kita dapat belajar dari keluarga Nabi Muhammad SAW seperti yang pernah kita dengar di dalam kitab Sirah A'lam an-Nubala karya Az-Zahabi, bagaimana ketika hari terakhir dari bulan Ramadan menjelang asar, Imam Ali menemui istri tercintanya Hababah Fatimatul Zahra meminta izin agar 3 peti gandum dan 2 peti kurma untuk dibagikan kepada fakir miskin di kota Madinah. Sayyidatul Fatimatul Zahra dengan seketika mengizinkan kepada Imam Ali untuk membagikan hal tersebut. Menjelang selesai berbuka, mereka pun bersama Hasan wal Husain yang saat itu masih kecil berjalan dengan riang gembira sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membagi-bagikan makanan tersebut sampai kepada pelosok Madinah. Mereka semua dalam keadaan gembira, ingin agar tiada pun besok di hari raya Idul Fitri yang tidak dapat makan. Rasa empati telah tertanam dengan baik di dalam hati keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya Imam Ali diperintahkan untuk berkhutbah di Masjid Qiblatain oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inti ceramah Imam Ali di dalam khutbahnya adalah tentang empati kepada sesama. Kita telah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, dan bagaimana kita merasakan lapar dan dahaga yang biasanya hanya dirasakan oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang sebelumnya kita tidak pernah merasakan. Kita telah diajarkan bagaimana dalam 1 bulan ini kita merasakan menahan diri dari rasa marah, rasa lapar dan dahaga, agar kita merasa kesusahan, kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari umat Nabi Muhammad. Selesai salat Idul Fitri, Imam Ali bergegas pulang ke rumahnya. Imam Ali duduk berbincang bersama Hasan wal Husain dan istri tercinta Hababah Fatimatul Zahra. Terhidangkan kurma. Abu Aswad Ad-Du'ali dan Ibn Rafi' datang ingin mengetuk pintu Imam Ali bin rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Belum sempat mengetuk, menetes air mata 2 sahabat Nabi tersebut karena tercium dari balik pintu aroma kurma busuk yang menjadi santapan keluarga Rasul pada hari Idul Fitri. Hari yang semestinya menjadi hari kebahagiaan umat mukmin. Mereka cukup bahagia, mereka cukup senang, mereka menikmati hal tersebut.
basi yang baunya hingga menembus pintu di luar rumahnya. Ibn Rafi dan Abu Aswad tidak kuat melihat hal tersebut, bergegas berlari menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah dari Hababah Fatimah Zahra. Sambil terbata-bata, Abu Aswad Ad-Du'ali berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lihatlah putrimu, lihatlah putrimu." Rasulullah bertanya, apa yang terjadi kepada putri? Lihatlah ya Rasulullah. Rasulullah pun bergegas menuju ke rumah Imam Ali dan putrinya Hababah Fatimah Zahra. Begitu mau masuk, Rasulullah meneteskan air mata karena bau kurma busuk telah tercium sebelum Rasulullah masuk. Sambil meneteskan air mata, Rasulullah berkata, "Isyhadu ya Rabb, saksikan ya Allah, inilah yang mereka konsumsi di saat hari kemenangan. Inilah yang mereka makan di saat hari Id." Hari-hari. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadi pribadi-pribadi yang penuh empati terhadap sesama, dan tidak ada lagi rasa individualis dalam diri setiap umat muslim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana, jadikan kami di akhir-akhir malam bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan intisari dari bulan Ramadan, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa selalu bersyukur, yang senantiasa selalu bersyukur atas karunia nikmat-Mu, tidak pernah mengeluh atas makanan yang disajikan di tengah kami, tidak pernah mengeluh atas apapun yang kami dapatkan, karena kami yakin semua itu dari-Mu ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini masih berkaitan dengan zakat ya Habib. Kalau untuk kita yang di Jakarta kan zakatnya dengan beras. Bagaimana di salah satu daerah yang makanan pokoknya bukan beras, seperti di Maluku, Papua yang makanannya sagu. Bagaimana cara membayar zakatnya? Telah dijelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i, membayar zakat adalah dengan mengeluarkan satu sok kutul bilad. Kutul bilad, makanan penduduk setempat. Bilad, mereka kota yang sama matlahnya, maksudnya sama jamnya, sama keluar mataharinya, jam keluar mataharinya, itu disebut dengan satu kota. Nah di situ, kalau sekarang Jakarta, satu Jakarta ini kita bisa sebut dengan satu kota. Gorontalo, satu Gorontalo yang makan jagung kita sebut Gorontalo. Tidak bisa digabungkan dengan Sulawesi lain, misalnya tetangganya Palu ataupun yang memakan nasi. Jadi untuk penduduk Gorontalo maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan makanan penduduk setempat. Kalau penduduk setempat makan jagung, keluarkan jagung. Kalau makanan penduduk setempat sagu, maka keluarkan sagu. Beras pun tidak terjadi di zaman Nabi, karena tidak ada yang makan beras di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir jawab. Kurang lebihnya terima kasih. Mungkin sampai sini Al-Fakir dapat jelaskan. Bila ada kekurangan murni karena kelemahan Al-Fakir, bila itu benar, as-shawab hanyalah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.